Barang siapa yang sudah terlanjur mengambil tongkat saudaranya, lalu dapat iman, dia dapat hidayah, dia sadar dia salah, maka segera kembalikan. Segera kembalikan. Tapi kalau sudah sadar, tapi nggak mau kembalikan, adabnya nggak lama tuh. Itu jaga kesalahan, kebaikan, perdamaian. Sudah ada ketemu belum? Oh, kitabnya, babnya. Sudah ya Bapak Ibu ya? Ya, bab sudah kata solaha, sholat itu baik, sholat baik atau tali atau apa ya? Hubungan banyak ya, atau perdamaian, kebaikan. Nah, maksudnya apa nih? Kalau di sini adalah bab itu adalah yang dimaksud adalah perbaikan atau perdamaian. Nah, sebelum saya lanjut nih Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya dulu. Kalau mendengar kata-kata damai, perdamaian, apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu sekalian? Boleh komentar ya. Kalau mendengar kata-kata perdamaian, apa sih yang ada di benak Bapak Ibu sekalian? Pikiran Bapak Ibu sekalian, silakan berkomentar. Lalu, 12 orang nggak ada yang komentar ini. Sebelumnya ada yang belum damai sekali Pak. Sebelumnya ada yang belum damai, berarti apa tuh? Suan. Yang lain. Ada Bapak Ibu. Ya, yang terlintas di pikiran Bapak Ibu apa tuh? Perdamaian apa tuh? Aduh. Yang semula perang, yang semula gontok-gontokan, yang semula berbeda pendapat, akhirnya disatukan kembali. Baik. Ya. Nah, ulama ini beda-beda, kurang lebih ada sekitar 5-6 ya, tentang perdamaian. Yang dia kalau perdamaian itu kan berarti kan ada dua kubu ya. Ada dua kubu yang bertikai atau bermusuhan. Yang pertama, ya orang muslim dengan orang kafir, perang, permusuhan. Ya, itu yang lebih luas lagi kan. Didamaikan, ambil jalan keluar, jalan tengahnya apa nih? Kata ulama yang pertama. Yang kedua, enggak. Suami sama istri didamaikan, kan ada bercekcok, ya islah namanya kan, didamaikan. Atau mungkin pemberontak dengan orang-orang dengan apa? Khawarij ya. Kelompok pemberontak dengan penguasanya yang diberontakin. Kenapa nih? Pasti kan ada masalah gitu kan. Tapi yang lebih daripada saya kepada apa perdamaian apa yang lebih kecil loh sekalian antara keluarga nanti bisa keluar tuh luas ya. Kenapa? Banyak dalil ya. Salah satu dalilnya adalah manqati, siapa yang memutus ya layak jannah qati, tidak akan masuk surga orang pemutus tali silaturahmi. Ya, karena bermula dari keluarga. Persatuan umat, persatuan bangsa dimulai dari persatuan atau kedamaian di keluarganya. Antara adik berkakak, kakak beradik didamaikan. Maka salah satu juga nih poin saudara bertikai, bermusuhan. Salah satu penyebab rezekinya kurang lancar. Karena ada pertikaian, ada permusuhan di antara keluarga. Lalu suami istri dan lagi naik lagi ke atap tetangga gitu kan. Nah, dalilnya banyak sekali. Dalilnya banyak. Nah, sekarang kita mulai saja. Yang pertama, hadis pertama dari 894 an Amri bin Auf. Ya, Amr bin Auf al-Muzani radhiyallahu ta'ala an. Semoga Allah yang Maha Tinggi meridhoi. Qala Anna Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah telah bersabda, as-sulhu perdamaian ya itu halal atau dibolehkan jais ya bainal muslim, di antara seorang muslim
orang muslim antara muslim dan muslim satu dengan muslim yang lain, ya illa ada pengecualian, ada istisna namanya. Ada pengecualian illa sulhan ya, kecuali perdamaian atau perbaikan, haroma halalan, mengharamkan yang halal, mengharamkan yang halal, atau ahalla haraman, menghalalkan yang haram. Di syarat yang pertama ini adalah nggak boleh kita ikut damai yuk. Demi dengan perdamaian yang dalam rangka menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, merubah Allah damai ya, mengatasnamakan persatuan, mengatasnamakan perdamaian, tapi menyudutkan syariat ini pengecualian dilarang, nggak boleh melanggar syariat Islam. Islam mengatasnamakan persatuan, mengatasnamakan perdamaian. Jadi kita bersatu, kita masing-masing saja, antum saya gitu kan, kita berdamai saja. Tapi ingat, jangan sampai ada pelanggaran syariat, jangan sampai tadi demi persatuan kita mengorbankan syariat Islam. Tidak boleh. Wal muslimun ala surutihim, dan orang-orang muslim atas syarat-syarat mereka, ila kecuali persyaratan ya haram halalan au ahal haraman, persyaratan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram bersama ya. Syarat-syarat kan sudah pernah kita bahas kan? Kita pernah bahas tentang syarat dalam Islam. Kita boleh ada yang saling menzalimi. Syaratnya itu ada perhitungan. Nah, ini diperkuat dengan ayat-ayat banyak lagi ya. Hadis dulu dah. Dalam hadis yang lain, dalam kitab yang lain, seperti kitab Abu Daud, Tirmidzi, nggak dari kitab Bulughul Maram ya. Saya tulis saya saya bacakan aja ya. Dari Abu Daud dan Tirmidzi, ya, ala ketahuilah, maukah? Ukhbirkum, maukah? Aku kabarkan kepada kamu bi afdol ini isim tahfil ya, atau bisa disebut juga ikut mubalaghah lebih utama. Kalau fadl utama, kalau afdol lebih utama. Karim mulia, ikram atau ikram lebih mulia atau paling mulia. Mama akramakum inda asfakum, gitu kan? Ala ukhbirukum bi afdol, maukah ku kabarkan kepada kamu yang lebih utama? Maksudnya apa? Suatu amalan ya yang lebih utama darajat di sholawat, yang lebih derajatnya itu darajatnya sholat dan siam dan sedekah lebih tinggi, lebih utama. Ini kata Rasulullah, maukah ku kabarkan kepada kamu ya suatu amalan yang lebih utama, yang paling utama ya, melebihi derajatnya sholat, puasa dan sedekah. Sholat, puasa dan sedekah. Dulu mereka menjawab para sahabat, bala ya Rasul, mau ya Rasul. Rasul menjawab bersabda, islahun zatil bayin, ya, mendamaikan perselisihan di antara dua al-bayin ya, perselisihan di antara dua antara ya. Wa fasadu zatil bayin iyal khaliqah. Jadi perselisihan di antara dua orang muslim itu adalah kerusakan, persaudaraan. Nah, kata Rasul, mendamaikan dua saudara muslim yang sedang bermusuhan, yang sedang bertikai, ini derajatnya lebih tinggi daripada sholat, puasa dan sedekah. Bahkan dalam hadis yang lain, ya kita kan dilarang berdusta kan ya, dilarang berbohong. Tapi untuk hal ini diperbolehkan berdusta, diperbolehkan berbohong demi untuk mendamaikan dua saudara kita yang saling berdusta.
ya dua saudara kita yang saling bermusuhan. Nah, lalu dalam surat Al-Imran ayat 103, a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, apa namanya? Coba buat hasil huruf ayatnya. Al-Imran 103 tuh. Bihablillah jamnya wala tafarraqu. Berpegang ya ayyuhalladzina amanu, janganlah bukan saya lupa ayatnya. Al-Imran Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Ya. Bihablillahi jami'a, berpegang teguh bihabli dengan tali Allah, yaitu syariat Islam. Ya, wala tafarraqu, dan janganlah kamu berpecah belah, jangan berselisih. Kenapa perselisihan? Di samping tadi melemahkan kekuatan Islam, Allah nggak suka. Allah nggak suka dengan perselisihan. Maka tugas seorang Muslim, maka seharusnya bisa mendamaikan orang-orang yang bertikai atau yang berselisih. Buka juga surat 8 ayat 61, coba Al-Anfal ayat 61. Surat ke-8 ayat 61, surat yang itu yang ketiga Al-Hujurat ya, surat 49 ayat 9. Dan menyebut mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya. Jadi kalau ada pertikaian, ya ada seseorang, ada satu kelompok, ya, yang condong kepada kedamaian, maka berpihaklah kepada orang itu, kepada kelompok itu, yang condong kepada kedamaian, karena kedamaian itu lebih dekat kepada takwa tadi. Ya, ada orang lebih mengetahui kedamaian. Allah suka. Maka bila ada permusuhan, ada pertikaian, cari kelompok yang mau mendamaikan. Bila ada kelompok itu, maka kita ke sana pokoknya ya ke sana. Al-Hujurat ayat 9, ada dua kelompok yang bertikai. Maka damaikanlah di antara dua kelompok bertikai tersebut. Apabila yang satunya menganiaya, maka peran yang menganiaya tersebut. Kita lebih terus kepada yang mau berdamai. Jadi intinya Bapak sekalian dari tentang perdamaian ini adalah dalam hadis yang kita bahas ini adalah perdamaian itu sangat Islam sekali. Maksudnya Islam itu ciri khasnya ada damai, cinta damai, nggak suka kekerasan, nggak suka peperangan, sukanya damai. Kalau ada orang-orang Islam yang sifatnya gerasa gerusu, maunya perang, maunya segala macam gitu kan, bukan Islam, Islam tidak damai. Tapi kalau ada orang Islam yang berperang karena diperangi, beda hal dia membela diri. Kira-kira paham ya Bapak Ibu ya? Kita paham Bapak Ibu? Tanya Ustaz. Ya silakan. Ini maksudnya ini Ustaz, yang ini kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka itu apa maksudnya Ustaz ya? Iya, di hadis sebelumnya kan ada syarat-syarat perjanjian sekalian. Ya, yang syarat-syarat perjanjian atau akad, apapun syaratnya, apapun akadnya, tidak boleh ada kezaliman. Tidak boleh ada kezaliman. Apabila ada kezaliman, maka syarat itu batil. Nggak boleh ada persyaratan yang batil sekalian. Makanya sebelum membuat perjanjian, sebelum bertanda tangan, dibaca dengan teliti, jangan sampai ada satu kalimat, satu kata yang mau ditafsir. Maksudnya apa? Contoh saya Pak Bangsa buat perjanjian, ya persyaratan ini banyak ya, jual beli atau bisnis atau kerjasama dan lain sebagainya gitu. Ini perjanjian nih, al-asl fil amal itu kan, atau perjanjiannya itu membimbingnya bukan wajib. Di perjanjian ada satu kalimat atau satu kata yang menurut Pak Bangsa sama artinya. Kalau menurut saya ke situ artinya. Dengan kata yang sama, dengan kalimat yang sama, tapi beda penafsiran. Bapak menafsirnya kemana, saya menafsirnya kemana. Maka sebelum bulat benar-benar apa yang Bapak tafsir dengan apa yang saya tafsir itu sama, maka jangan tanda tangan dulu. Jangan tanda tangan dulu ya. Nah, syaratnya itu ada keriduan sama lain. Kalau ada kezaliman, itu pasti syarat yang batil. Contoh kasus dulu kan ada jamaah ke Ahok yang jual beli villa ya. Tidak ada nggak orang sudah mendengar kalau biar jadi contoh gitu kan.
nggak ada ya. Ya ada jual beli villa gitu kan, yang saya pernah bilang dia bayar DP, katakan bayar DP-nya uang bukan DP ya, kalau di uang muka apa uang panjer ya, uang panjer bukan uang DP 50 juta, cuman diangsur 50 juta di awal. Lalu setelah DP-nya lunas, dia per bulannya bayar ya sekian 10 juta setiap salah. Dia DP-nya 200 juta setiap bulan dia isi 50 juta, harga rumahnya sekitar sekitar 3 miliar. Sekitar 3 miliar. Nah, isi perjanjian kedua. Si A bersepakat kepada si B untuk membayar DP sebesar 50 juta diangsur selama 1 bulan. Ya, selama 1 bulan. Nanti setelah DP selesai, dia akan mengatur sebesar 50 juta per bulan sampai lunas. Hanya itu perjanjian yang jelas. Nah, pertanyaan saya, ini batil nggak? Batil nggak perjanjiannya? Batil. Batil di mana? Nggak jelas sampai berapa tahunnya tuh. Kalau itu jelas sampai selesai kan? Oh iya. Ya, sampai selesai 50 juta sampai sekarang ada ujungnya 3 miliar kan? Yang tidak jelas bila ada keterlambatan pembayaran. Ya, sampai kapan kan per bulan 50 juta. Ya. Kalau bulan nggak bayar bagaimana? Kan gitu. Apa langkah selanjutnya kan gitu ya? Nah, ini kan sama-sama nih punya alat alat untuk memfonis gitu kan. Dia yang benar, saya benar gitu kan. Nah, ini sih batil, tapi nggak tahu mereka tetap berjalan, apa mereka sama-sama paham ya, nggak ngerti itu bagaimana. Tapi kalau mereka nggak paham, saya rasa nggak mungkin karena orang berpendidikan kan. Nah, ini saya bilang ini yang dimaksud perkara batil kan. Ada persyaratan, ada kezaliman di situ ya, ada kezaliman di situ, tapi kita membiarkan menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Nah, pada prinsip Islam, boleh nggak saya menzalimi si A? Boleh nggak si A zalimi saya? Boleh nggak? Tidak boleh. Di mana ada kezaliman, itu bukan syarat Islam. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Kira-kira paham nggak Pak? Atau yang lain? Insya Allah Pak. Ada lagi yang lain ya? Ya, suami istri hikayat yang mau didamaikan, dia tulis kasihnya apa? Siapa? Oke, saya mau berdamai, syaratnya suami istri kan. Saya sebagai istri, saya boleh pulang malam, boleh keluar. Artinya kalau saya keluar boleh tanpa izin boleh. Ini kan termasuk syarat-syarat. Ada nggak istri yang menyarankan begitu? Ada nggak Pak zaman sekarang? Mungkin saja ada sekarang mah. Banyak ya. Itu kan syarat-syarat yang keluar dari Islam nih kan. Itu nggak boleh. Ya mendingan cerai sekali ya kalau gitu Pak gitu kan. Kalau nggak mau diatur gitu ya. Ini masih banyak contoh-contoh yang lain. Nah, mendamaikan boleh, tapi kalau dalam perdamaian tersebut ada syarat-syarat yang keluar dari syariat Islam, maka ini pengecualian. Paham ya? Lah, tidak tahu ini. Jelas. Berarti kalau misalnya tadi ada saya mau damai asalkan boleh tanpa izin, tadi itu tidak boleh gitu ya, sesuai hadis yang tadi dibaca ya. Iya. Iya. Oke, saya mau damai sama kamu dengan syarat begini. Dan itu syaratnya nih bertentangan nggak dengan syariat? Bertentangan jangan mengatasnamakan perdamaian menggugurkan syariat. Kita paham ya? Jangan sampai mengatasnamakan perdamaian syariat dikesampingkan. Paham nggak betul? Ya, paham Pak. Baik, ada lagi yang lain silakan. Aduh. Belum? Hadisnya dikuatkan lagi oleh dari Abu Hurairah ya. Wafat Tohahu Ibnu Hibban, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Oleh hadis yang di atas tadi kita baca tadi, ada yang melemahkan ya, ada yang melemahkan, tapi banyak yang menguatkan, banyak syahwahidnya, ya banyak yang menguatkan. Hadisnya
Bahkan ayat Quran banyak sekali yang menjelaskan tentang perdamaian. Jadi prinsipnya tidak boleh mengatasnamakan perdamaian dengan mengesampingkan syariat. Walaupun perdamaian sebagai tujuan, tapi kalau dengan mengesampingkan syariat entar dulu gitu ya. Nah, gitu. Nah, jelas ya. Ada yang mau tanya lagi Ibu? Atau kita lanjut? Kita lanjut ya. Oh ya silakan. Maaf Ustaz. Tadi saya telat masuk. Babu soleh itu tadi apa ya Pak Ustaz? Yang dimaksud dengan babu soleh? Ya, bab sulh itu terambil dari kata-kata solaha. Sholat, Bu, sholat. Ya, sholat itu arti banyak ya. Bisa artinya baik. Kalau tambah huruf mim domah, muslih, orang yang baik. Ya, orang yang balik. Orang yang baik gitu ya. Maka artinya bisa perbaikan, bisa menghubungkan atau tali ya, atau perdamaian. Banyak sholat itu banyak arti. Nah, tapi yang dimaksudnya adalah perdamaian. Nah, kalau perdamaian itu berarti kan ada sesuatu ya, ada yang diperselisihkan kan, atau ada sengketa, ada permasalahan sehingga ada perceraian tidak mau bersatu. Makanya ada bab perdamaian. Nah, tugas kita mendamaikan yang bertikai. Yang bertikai. Banyak ayatnya, Al-Imran 103, Al-Anfal ayat 61, Al-Hujurat ayat 9, dan hadis Nabi tadi. Ya, hadis Nabi yang saya bacakan tadi, ala maukah ketahuilah, ukhbirukum, aku kabarkan kepada kamu, bi afdolu, pakai isim tahfil. Ya, wajahnya wajah ala. Ya, artinya yang lebih afdol, yang lebih mulia. Kalau fadol mulia, kalau afdol lebih mulia. Maukah aku kabarkan yang lebih mulia atau yang lebih utama ya? Fadol utama ya. Yang lebih utama min darajat sholat, dari derajatnya sholat, wasiyab, wasodaqoh, dari sholat, puasa dan sodaqoh. Apa itu? Qalu para sahabat berkata, bala ya Rasul, mau ya Rasul. Qala, Rasul menjawab, bersabda, islahun datil bayin, mendamaikan dua orang yang berselisih. Ya, berdua orang berkata apa? Wa fasadu datil bayin yal khaliqah. Perselisihan dua orang itu adalah kerusakan. Ya, perusak persatuan, perusak perdamaian. Hadisnya ada di Abu Daud dan Tirmidzi. Nggak ada sini Ibnu Haram ya, ada di kitab Abu Daud dan Tirmidzi. Jadi boleh berdamai, syaratnya yang pertama apa? Tidak boleh mengesampingkan syariat. Yang kedua, harus ada keriduan satu sama Allah. Jelas ya, Bu Eka ya? Iya, jelas Pak. Ya, suami istri bertikai. Kenapa nih? Biasanya kan ada pihak islah ya sebelum bercerai kan? Diislahkan, didamaikan, yang hakim ya. Ditanya kenapa kamu di bawah dua-duanya. Nanti sisi aku melihat mana yang salah, mana yang benar. Ada nggak jalan tengahnya? Nah, jadi ada proses ke sana, mendamaikan dulu sebelum bercerai, didamaikan dulu, kan? Didamaikan dulu. Jelas ya? Keren Pak Ustaz. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Mau tanya Pak, ini terkait perdamaian. Kemudian ini apa tuh? Gimana dengan itu Pak Ustaz? Ada lomba kompetisi, misalnya kompetisi debat gitu ya. Ini sering banget kan mahasiswa itu ada kompetisi. Ya artinya ya memang dibuat perdebatan gitu ya untuk memenangkan argumentasi ya, baik yang pro maupun yang kontra, biasanya tentang isu tertentu gitu ya. Nah itu seperti apa Pak? Iya, kalau misalnya perdebatan selama tidak berujuk kepada permusuhan nggak masalah, Bu. Bahkan saya bersama guru saya saya sering dipancing sama guru saya untuk berargumen. Kata dalam arti patahkan argumen saya. Bahkan kadang-kadang guru saya sengaja memberikan argumen yang salah, dalil yang salah. Tujuannya agar saya koreksi, dan saya mau diskusi dengan hal itu gitu kan, supaya terbiasa dengan di luar sana. Bagaimana? Karena di luar sana
orang-orang orientalis, mereka lagi mengajar Quran, hadis Nabi, tujuannya apa? Mereka belajar untuk mematahkan argumen-argumen kita, argumen orang-orang Islam. Mereka belajar, para pakar-pakar di sana. Nah, kalau kita nggak terbiasa dengan seperti itu, habis kita. Nah, guru saya tampil, gimana diskusi? Yuk kita diskusi. Tetap, dan saya sampai sekarang begitu sama jamaah yang hari Sabtu ya, Bu Judi dan kawan-kawan kan yang datang hari Sabtu, saya sengaja. Bahkan kadang-kadang saya sengaja salah. Tujuannya nih peka, mau nggak ngoreksi saya? Ya, tapi kalau misalnya sama mahasiswa sama murid belum, malah silakan. Saya begitu, saya tuh ada teman-teman satu letik saya biasa sama Kahar ya, ada orang Sulawesi itu saya sering diskusi yang sering debat sama dia. Tapi setelah itu ya bukan lagi gitu kan. Sampai sekarang tujuan itu Pak, agar kita punya argumen yang kuat, yang matang, tidak bisa dibantah oleh kelompok mereka orang orientalis. Kita punya senjata. Kira-kira paham ya? Karena senjata sekarang adalah ilmu sekarang, kalam. Bukan betil, tapi kalam sekarang. Argumen. Ya Bu ya? Paham? Bisa berdiri? Nggak apa-apa ya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa ya. Karena boleh. Jangan Iya. mereka berargumentasi. Karena saya kadang kan rancu dengan hadis yang ada bahwa lebih baik hindari perdebatan balas jidal dan surga bagi orang yang menghindari perdebatan. Saya jadi kadang kalau suka bimbing, ini benar nggak ya gitu, kadang ada pertentangan gitu. Iya, ada dibantah dengan ayat Quran, Bu. Fajidil bi ahsan, berjidallah, berdebatlah dengan cara yang baik. Ayat Quran, yaitu di ayat Quran ya. Berjidallah, berdebatlah dengan cara yang terbaik. Ahsan, apa tuh ahsan tuh berarti isimnya apa, isim wajahnya wajah Allah. Ya sama dengan tadi Akram tadi Abdullah gitu kan. Yang berdebatlah dengan cara yang lebih baik, yang paling baik, yang paling bijak. Nah, sebagai moderator, sebagai guru harus tahu nih ramai kira-kira udah boleh mana nih. Harus bisa meredam itu semua. Kalau enggak, repot. Ya, dan saya sama teman-teman debatnya sih, Abdul Kahar ini kan, biasa begitu debat, adu dalil. Tapi setelah itu ya selesai, kita rangkulan makan bareng lagi gitu kan, debat di situ aja. Gitu. Karena ada satu sosok guru yang menjadi penengah, yang dia tahu kapasitas murid-muridnya. Paham ya? Nah, ya, harus lihat ke sana. Kira-kira perdebatannya udah meruncing belum nih? Jangan sampai ada. Kita berdebatnya tujuannya tadi, bahwa supaya menguatkan opini kan. Bukan untuk bermusuhan kan. Iya kan? Bukan bermusuhan. Bagaimana? Ahmad bin Hambal. Jangan ikut itu Syafi'i. Ahmad bin Hambal. Jangan ikut itu Malik. Jangan ikut itu Abu Hanifah. Atau Imam Ahmad bin Hambal. Terakhir apa? Jangan ikuti juga saya katanya. Gitu ya. Jadi jangan ikuti. Maksudnya apa? Ikuti dari mana mereka mengambilnya. Paham ya? Artinya sumber kebenaran itu Quran dan hadis yang sah. Terima kasih Pak. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Bahkan Imam Syafi'i berkata banyak. Apabila ada fatwa yang bertentangan dengan Quran Sunnah, Quran hadis, maka lemparkan ke dinding. Ya. Buang fatwa, ya kan? Banyak itu wasiat para imam ya, para imam. Baik, berikutnya Wa'an Abi Hurairah. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, la yamna'u, dari kata mana'a sama dengan siam, sama dengan afaf, ya afif ya. Jangan pakai rupiah berarti fil mudhari ya, jangan menahan. Bisa berarti juga jangan melarang ya. Jangan melarang atau jangan menahan. Jarut tangga ya, jarohu ya Riza hosabatan di jari. Maksudnya gini, tahu kalau kita bangun sekarang, kita lagi bangun rumah ya di ya. Padahal saya bangun rumah sama tetangga, saya kan suka numpang kayu ya, numpang palang, betul nggak Bapak Ibu? Numpang palang buat. Maka kata Rasulullah, jangan larang, jangan halangi tetangga kamu memasang balok kayunya, palang kayu
kepada kedidikan. Jangan halangi dalam rangka bab perdamaian, ya, menolong tetangga. Dengan begitu, dengan mau ditumpangi palang kayu rumah kita, maka misalnya kan ada balas budi ya, balas baik ucapan terima kasih. Jadi kan ada timbal balik minimal ya, tegur sapa, sopan santun terjaga karena udah merasa dibantu, ya. Jangan larang, kata Rasulullah, jangan larang tetanggamu memasang balok kayu, ya, kepada dinding kamu, tembok kamu, gitu kan. Itu ada tembok kamu. Tsumma yaqul, lalu bersabda atau berkata Abu Hurairah, mali, mengapa, ya, kenapa aku arokum melihat kamu, ya, arokum melihat kamu anha darinya mu'ridin, berpaling. Maksudnya ada Abu Hurairah melihat saudaranya, tetangganya yang berpaling kepada tetangganya lagi. Kenapa berpaling? Karena merasa rumahnya dipasangi balok kayu oleh tetangganya. Ya, Abu Hurairah bertanya, kenapa kamu melihat kamu berpaling atau bermuka nggak enak kepada saudaramu, kepada tetanggamu, kata Abu Hurairah. Wallahi, demi Allah, li armaini, kata Roma, ya, li armiyana biha baina aktafikum. Aku akan meletakkan biha dengannya bolok-bolok kayu tersebut baina aktafiyah, satu pundak, ya, atau bahu. Ya, di antara bahu-bahumu atau di antara pundak-pundakmu, kata Abu Hurairah. Kenapa? Kalau kamu merasa keberatan, aku tambahkan lagi itu pasangan di balik balok-balok daripada ke yang tadi dipasang ke dinding rumah kamu, aku taruh di pundak kamu biar kamu tahu, gitu kan? Biar kamu tahu. Mutafakun alaihi, ini diperkuat lagi dengan hadis yang lain. Ya, dengan hadis yang lain ini tentangnya hubungan dengan bab perdamaian adalah berbuat baik kepada tetangga. Dengan berbuat baik kepada tetangga, maka perdamaian akan tercipta. Diperkuat dengan hadis yang lain, bahkan dikaitkan dengan keimanan. Man amana billah wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir ada di bawah Muslim, ya, maka hendaklah muliakan tetanggamu. Fal yukrim jarahu, dalam hadis yang lain fal yukrim doifahu, tamu, muliakan tamu kan ya bisa jadi tetangganya, gitu kan. Bahkan dikaitkan dengan keimanan. Barang siapa yang tidak memuliakan tetangganya, tidak menghormati tetangganya, tidak beriman kepada Allah, ya, imannya palsu, imannya bohong. Bukan juga surat Al-Isra, ya, surat Al-Isra ayatnya ke-7, surat ke-17 ayat ke-7 dan An-Nisa ayat ke-36. Tolong dijawab, Ibu. Al-Isra ayat ke-7, An-Nisa ayat 36. Ada? Boleh baca, cuma nggak apa-apa, ya. Baca, Pak. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila orang-orang lain untuk menyuram wajah-wajahmu dan mereka masuk ke dalam masjid, bagaimana musuh-musuhmu memasukinya pertama kali, dan untuk membisikkan habis-habis apa yang mereka kuasai. Baik. Jadi dalam Al-Isra ayat 7 tadi, jika kamu berbuat baik, kalimatnya bukan ini, ya, pakai ini, ya, depannya, ya, bukan ida, ya, tapi ini, ya. Ya, hati-hati sedikit saja. Jika sedikit saja kamu berbuat baik, artinya kamu berbuat baik untuk diri sendiri. Ini loh sekarang. Allah gunakan kalimatnya pakai kata-kata in, bukan ida. In ahsantum. Ya, jika kamu berbuat baik sedikit saja, apalagi banyak, maka sebenarnya perbuat baik yang sedikit itu, perbuatan baik yang sedikit itu, maka untukmu juga sebenarnya, bukan untuk yang lain, untukmu juga. Sebaliknya jika kamu berbuat buruk sedikit saja, itu untuk kembali kamu juga. Nah, setiap orang mau kan diperlakukan dengan baiknya, maunya diperlakukan dengan baik sedikit atau banyak.
banyak. Nah kata ayat Quran tadi, Alisal tadi, berbuat sedikit kebaikan saya itu untuk dirimu sendiri sebenarnya, apalagi kita berbuat banyak. Nah, tapi sebaliknya, kalau berbuat kerusakan, maka Allah gambarkan wala tusitu fil ardi, dalam Al-Baqarah ayat ke-11. Dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Padahal orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik pada waktu itu ayat itu turun, cuma ada di Mekah doang. Tapi dicap jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Emangnya dia ada di mana-mana, itu ada seluruh dunia ada. Orang musyrik pada waktu itu. Tapi enggak, ada hanya di situ doang, hanya di Mekah saja. Tapi seolah-olah kalau berbuat kerusakan, dampaknya meluas, Bapak sekalian. Dampaknya meluas. Janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan satu sedikit, contohnya. Kita buang sampah di selokan sendiri, di rumah kita sendiri. Kan nggak ganggu orang lain tuh. Ganggu orang lain, kita buang sampah di selokan kita sendiri coba. Tapi dampaknya bisa satu RT, bisa satu kampung. Dengan banjir kan. Ya, padahal yang berbuat dosa sedikit, tapi dampaknya luas. Nah, makanya kata Allah dalam Quran tadi, kalau berbuat sedikit saja, itu dirimu sendiri. Tapi kalau berbuat dosa kan, seolah-olah berbuat dosa kan satu dunia. Satu dunia. Bukan lagi surat An-Nisa 36, Bapak Ibu. Udah ketemu An-Nisa 36? Ada, Bapak Ibu? Sembahlah Allah dan jangan Apa? Sembahlah Allah dan janganlah kamu persekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baik kepada orang tua, kerabat-kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, yang berkata lebih baik. Iya. Baik. Jadi di sini Allah buka dengan jangan mempersekutukan Allah gitu. Bukan sembahlah Allah, jangan mempersekutukannya. Nah, diikuti dengan cara berbuat baik kepada kaum kerabat, tangga segala macam. Kata itu kaitan dengan keimanan. Barang siapa yang tidak berbuat baik, maka dia secara tidak langsung dia selangkah lagi mempersekutukan Allah. Selangkah lagi dia mempersekutukan Allah. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan untuk berbuat baik kepada tangga. Kalau berbuat baik untuk berbuat baik pada tangganya, kalau kita tidak berbuat baik pada tangga kita, maka secara tidak langsung kita melanggar perintah Allah. Melanggar perintah Allah sama dengan perbuatan dosa kan? Ya, yang dilanggar adalah yang menciptakan kamu. Kalau yang kita langgar oleh teman-teman atasan kita, memang wajar-wajar aja gitu kan. Ini yang dilanggar, yang dilanggar kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita. Maka, nah kaitannya dengan ayat ini apa? Perbaikan perdamaian, ya berbuat baik kepada tetangganya, cuman ditumpangi saja, ya balok atau palang dinding rumah kita supaya dia bisa bangun rumahnya, itu salah satu strategi agar perdamaian bisa terwujud, agar perdamaian bisa terwujud. Gitu. Ya, jangan sebaliknya. Ya. Tapi kalau bisa gimana kalau rumah kita ada kerusakan karena ada dindingnya di palang itu, maka kerusakan penanggung yang pada lapangan yang lain ditanggung sama yang menumpang tadi. Ya kalau ada kerusakan mereka yang menanggung. Kalau ada kerusakan mereka yang menanggung. Kira-kira paham Bapak Ibu atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, Pak Ustadz izin tanya. Ya. Maaf sebelumnya, ini bukan musibah atau bicarakan keburukan orang. Jadi tahu solusinya. Jadi itu lagi rapi-rapi rumah. Nah, kebetulan tetangga sebelah rumah itu kan kosong kan itu sampingnya itu. Jadi saya coba nurunin materi itu, behel dan segalanya lah. Karena lewat depan rumah saya gang itu mobil nggak cukup, sehingga numpang di tanah tetangga yang kosong kan. Tanah itu sebenarnya udah dikontrakin ke orang dan saya udah izin ke yang kontrakin itu boleh karena cuma numpang mobil buat nurunin material aja gitu kan. Sama yang kontrak udah boleh. Nah sama si punyanya ini ternyata dia kebelakang gitu Pak Ustadz ya. Nah dia sih
minta uang aja sih sebenarnya perlu minta uang. Nah, apa yang harus kita lakukan, apa menuruti keinginan dia, karena dia tuh memang ya seperti itulah ya, dia paham seperti itu jiwanya. Ataukah saya ngalah aja deh lewat gang kecil itu, jadi pakai apa namanya dorongan gitu ya, gerobak dorong aja untuk ini sampai ke tempatnya. Sebaiknya gimana Pak Ustadz? Ya kalau sebaiknya, kalau dari kasus yang Bu ceritakan tadi, ini kemudian ada sifat tetangga yang kurang baik ya. Ya ini ibaratnya ini kan numpang palang kayu ya, petalok. Mereka kan numpang kendaraan buat apa material gitu kan ya, material gitu kan. Seharusnya tetangga yang baik harusnya menawar terbuka gitu kan. Ada kalau ada kerusakan kita tanggung gitu kan, karena sudah kewajibannya gitu kan. Tapi karena memang tetangganya memang kalau dilihat dari kita ini mudah-mudahan benar itu kan, memang tetangga yang kurang baik, mungkin karena akhlak yang kurang baik, atau mungkin pemahaman agama yang masih kurang gitu kan, atau bisa ada hasad, ada iri dengki, nggak tahu kenapa, nanti kita cari tahu. Saya biasanya iri dengki itu nggak jauh dari seputar masalah harta biasanya Bu. Biasanya dari masalah harta biasanya. Maka kalau dia cara saya nggak apa-apa, ikut aja kemauannya, supaya nanti ada omongan kan. Biasa kan kata Rasul apa? Sering-seringlah memberi hadiah gitu ya. Dengan memberi hadiah ada rasa cinta kan, ada rasa sayang, ada rasa kasih gitu kan. Sering memberi hadiah. Bahkan terhadap pembencimu sekalipun, kata Rasul, pembencimu sekalipun, maka kalau dia beri hadiah. Beri hadiah. Kenapa? Dia orang yang paling jujur pada kita, Bu. Dia pembenci kita, orang yang paling jujur kepada kita. Bagaimana Rasulullah SAW? Ya, kurang baik bagaimana akhlak diduga. Pernah kisah ya, diduga. Kita belum sampai duga kan, paling hanya diberi uang doang gitu ya. Nggak apa-apalah. Kenapa? Saya sering bilang, rezeki yang kita tahan, ya, dan rezeki yang kita keluarkan tidak mempengaruhi kotak rezeki yang kita yang sesungguhnya kan, yang di atas. Ya Bu ya. Jadi otomatis Allah wakafa bilai hisaba ya, dan cukup Allah sebagai penghitung. Maksudnya apa? Semua yang kita lakukan dan yang mereka lakukan Allah itu hasbunallah wa ni'mal wakil gitu kan. Cukup Allah sebagai penghitung, hisab, hasbunallah. Dia penghitung kami, artinya pengawas kami. Ya, siapa-siapa yang berbuat aniaya, ya, siapa-siapa yang berbuat zalim, kan Allah yang menghitung, Allah yang menatap, Allah yang mengawasi. Maka hasbunallah wa ni'mal wakil. Mau dia bagaimana? Itu saja. Berapapun yang kita keluarkan, otomatis kita ganti. Nah gini, saya kasih gambaran begini. Berarti kan setiap manusia layak dengan rezekinya masing-masing, betul nggak? Iya. Betul nggak? Sahih ya? Bahkan sebelum ditiupkan ruh ya. Semua orang semua dengan rezekinya masing-masing. Setiap anak Adam yang lahir sudah lengkap dengan rezekinya. Artinya rezeki ibu dengan rezeki saya beda nggak? Beda. Pasti ketukar nggak? Enggak. Ya, nggak bakal ketukar contoh. Ya, saya nggak kasih nama A dan B. Si A punya rezeki, si B punya rezeki. Katakan si A punya rezeki 1 triliun selama dia hidup. Si B punya rezeki 1 triliun selama dia hidup, contoh saja. Nah ini kan dikasihnya tidak langsung ditekan sekaligus ya, Bu ya, betul nggak? Iya. Dikasih kadang-kadang per hari sekian, per bulan sekian. Dia dikeluarkan dari tombol, ada tombol merah hijau. Ya kalau saya ibaratkan, pada saat mau kita keluarkan otomatis berkurang saldonya, ya dari 1 T berkurang karena diturunkan, diangsur ya, kadang turun 100 juta, kadang turun 10 juta, kadang turun 1 miliar, kadang nggak turun, gitu kan, ditahan. Nih si B ingin mengambil harta si A. Katakan si B mengambil 10 juta, mengambil 100 juta. Secara zahir, harta si A dia bilang 100 juta dengan cara penipuan, dengan cara penculikan, perampokan, garong, segala macam gitu kan. Akhirnya berpindahlah harta si A kepada si B 100 juta.
Maka yang berkurang bukan harta, bukan otak tadi yang dipunya, tapi total yang berkurang 100 juta sesuai dengan apa yang diambil. Maka sesungguhnya harta yang dicuri, harta yang diambil, harta yang dimakan uang di sendiri, harta di sendiri. Paham? Paham tidak? Otomatis karena Allah menghitung semuanya, Allah mengawasi semua, yang diambil hartanya sendiri. Jelas ya? Pada saat dia ngambil, ya sesuai dia ngambil 100 juta. Tapi saldo diperkurang 100 juta di sana, di atas. Ya, dipindahin ke sana. Itu secara otomatis. Ya, ada malaikat-malaikat yang bekerja di sana. Jelas ya? Jelas ya kira-kira? Baik. Maka kalau kita paham begini, tenang-tenang saja. Jadi tenang aja gitu Pak Ustadz. Yang saya kasihan itu takutnya dia jadi ya kebiasaan, memang kebiasaan. Ini budaya bukan hanya ke kita tapi ke orang-orang lainnya gitu kan. Jadi ya kayak malak dulu lah Pak Ustadz ya. Paham. Iya. Jadi ini persepsi Bu. Persepsi ya. Artinya pada saat kita berpikir, sebelum ngasih kan berpikir dulu kan. Jadi kalau saya ngasih nanti khawatir jadi kebiasaan. Itu deh Bu ya, ada pikiran gitu kan. Ya. Tapi bisa kan ada pikiran yang lain kan. Siapa tuh pas saya kasih dia ternyata jadi baik, jadi berubah, jadi sadar. Bisa nggak? Amin ya mudah-mudahan. Bisa nggak mungkin terjadi? Bisa. Sangat bisa kan? Artinya dua persepsi yang sama-sama peluangnya terjadi kan? Sama-sama belum ada kan? Yang satu persepsinya, ntar gimana kalau kebiasaan? Akhirnya dia jadi kebiasaan menagih kepada yang lain, jadi tukang palak. Itu kan persepsi negatif yang berkembang. Ya, bagaimana kalau persepsi positif yang terjadi? Bagaimana ternyata dia jadi baik sama saya, terus berubah, akhirnya mau ngaji, bla 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 segala macam. Bisa nggak? Bisa ya? Ya cuma kadang-kadang kita sering berkumpul, sering berkembang persepsi yang negatif. Contoh kasus lagi. Ada seorang sales, ya mau jualan. Ke temennya yang dia kenal, ya ke si A katakan, menawari produk. Biasanya sebelum nawarin ada persepsi kayak gini. Ntar gimana kalau nggak laku? Betul nggak? Ntar gimana kalau dia nolak? Ntar gimana kalau dia jadi benci sama saya? Ada begitu nggak kira-kira yang sales? Ada gitu nggak, Ibu? Halo? Iya itu manusiawi sih Bang. Pada saya, tapi ada kan persepsi yang lain. Coba dibangun persepsi yang lain, 3 lagi Bu. Karena persepsi itu selalu ada 2, negatif dan positif. Cuman kebanyakan yang berkembang yang negatif. Dan saya selalu mengolah itu. Bu, pikirkan lagi yang lain. Persepsi yang lain daripada yang berlawan daripada itu. Ntar gimana sebelum kata pasien berpikir lagi, persepsi lagi. Ntar gimana kalau dia suka sama produk saya? Ternyata undang belinya banyak. Ternyata dia ngajak saudara-saudaranya juga, teman-temannya mau beli dengan produk-produk saya. Bisa nggak? Persepsi itu terjadi. Bisa nggak? Bisa kan? Dua-duanya sangat bisa mungkin terjadi. Yang satu bikin kita jadi ragu-ragu, bahkan malas untuk berangkat. Ya. Yang kedua jadi semangat berangkatnya. Betul nggak? Karena 2 hal ini sama-sama belum terjadi, hanya berkisar di pikiran. Iya. Pada saat mau janjian telepon, ada nomornya di nomor bawah di handphone kita. Di Abdul kan. Tinggal mencet doang. Telepon. Pengen datang ke rumahnya mau nawarin produk. Tekan tinggal pencet doang. Ya, pada saat pencet ragu-ragu. Pencet enggak ya? Tekan enggak ya? Hubungi enggak ya? Ragu-ragu sih. Aduh, gimana ya saya? Aduh, gimana ya gitu. Ada begitu enggak? Dia dipaksa ya, saya harus pencet, saya harus tekan tombol ya. Tinggal pencet tombol doang, tekan. Nada telepon tuh. Telepon. Yang kata nomor yang Anda tuju sedang alhamdulillah ya Allah gak jadi. Ada begitu enggak? Ada begitu Ibu? Untung gak jadi, untung gak sih. Cuma kalau saya ngomong apa nanti? Persepsi ketakutan luar biasa. Padahal belum rumahnya, ketemu juga belum, ngomong juga belum. Persepsi negatif berkembang duluan. Jelas tuh. Dan ini ke bawah dalam dakwah. Ini ngajak orang ngaji, itu pikiran macam-macam. Ya, pikiran macam-macam. Yang selalu berkembang persepsi yang negatif. Sekarang kita latih. Kalau ada persepsi yang negatif, cari lagi persepsi lawannya, pasti ada. Pikirkan, pasti ketemu. Ya, pasti ketemu dan lakukan yang itu. Kira-kira apa? Jadi atau yang lainnya? Insya Allah paham Pak Ustaz. Ya, ada lagi ya? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, betul.
itu kan berkaitan dengan kita berusaha untuk berbuat baik, Pak Ustadz ya. Iya. Tapi kadang-kadang ya itulah yang persepsi tadi, Pak Ustadz ya. Tidak suci lah sebetulnya. Seperti yang gini, yang minta sumbangan untuk pendirian masjid yang keliling itu pakai mobil, Pak Ustadz. Kalau di Bandung ada, saya nggak tahu organisasi. Itu kalau saya lihat, itu masjid yang mau dibangunnya itu bukan di daerah Bandung, Pak Ustadz. Jauh, malah kadang-kadang di Madura gitu. Dan saya pikir itu biaya operasionalnya itu untuk beli bensin, makan, segala macam. Nah, akhirnya dengan kesimpulan seperti itu, saya akhirnya enggan untuk memberi orang-orang yang seperti itu, Pak Ustadz. Ya, jadi saya lebih baik arahkan aja pada yang jelas gitu kan, yang menjadi tempatnya atau misalnya seperti jelas kan. Gimana Pak Ustadz? Karena ya akhirnya kan, asumsi seperti begitu itu buat saya pribadi itu selalu ada gitu Pak Ustadz. Apalagi kemudian jika ada berita ya bangsa gelandangan itu juga bisa mungkin lebih banyak dari orang-orang yang tidak gitu kan. Kayak gitu lah. Beda hal ya. Beda hal Pak. Kalau itu namanya bukan persepsi, itu udah rahasia umum ya. Karena udah perlu suatu kepastian. Bahkan dalam bersedekah, kalau atur dalam Qur'annya, Nabi atur dalam hadis Nabi-nya, sedekah terbaik bagi seorang suami kemana Pak? Kemana coba? Sedekah terbaik bagi seorang suami mana? Ada keluarganya. Dirinya sendiri dulu, baru ke istrinya, baru tanahnya, baru tetangga, baru keluarganya, baru tetangganya. Berarti dalam ayat Quran adalah surah Al-Baqarah ya. Jadi bersedekah itu kemana? Ke adik kakak dulu, kerabat yang terdekat dulu. Itu sedekah terbaik. Artinya kalau ada sumbangan tadi, yang kita udah rahasia ini nggak jelas juntrungannya, ya kan? Saya jangan kasih. Karena Pak, uang yang kita sedekahkan tadi, ya uang yang kita berikan tadi akan ditanya nih kemana lari. Maka untuk sedekah, untuk infak, ya jelas kan individual itu jelas ke orang yang kita sampaikan tadi. Bisa ke masjid, bisa ke tadi, yang lain segala macam kan. Ya ada tuntunannya Pak, nggak boleh sembarangan. Jadi kalau yang tadi Pak Toh itu bukan asumsi, itu udah kenyataan, sudah menjadi rahasia umum. Maka sama dengan Pak Toh ini saya sikapnya, saya tidak memberi Pak untuk hal seperti itu. Jelas ya Pak Toh ya. Tapi ini persepsi itu yang belum terjadi Pak, yang masih berkembang di pikiran, bisa iya bisa tidak gitu. Kalau tadi yang Bapak ceritakan tadi sudah menjadi rahasia umum. Ya orang pura-pura bikin bawa apa gitu kan, kadang-kadang keluarkan dari mobil gitu kan. Keluar, pakai jilbab semua, ya. Bahkan ada lagi yang maaf nih NI ya, negara Islam Indonesia Al-Zaitun tuh begitu dulu. Ya begitu dulu Pak. Dia rela menghalalkan segala cara. Padahal larinya ke sana untuk infak mereka. Ya banyak cara. Jelas ya. Yang lain silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Akan dicek ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Ya, salam. Sebentar Bu, siapa tuh? Aku yang cek dulu ya. Saya bacakan yang cek dulu ya. Silakan dulu. Izin bertanya Pak Ustadz, qadarullah saya sudah selesai nikah dan sudah mandi besarnya dan alhamdulillah sudah sholat. Pertanyaan pertama, saya kan sudah menjalankan habit sebelum hamil sampai hamil melakukan sholat sunat yang dianjurkan Nabi. Akan tetapi setelah bisa sholat sebelum menunaikan sholat sunat sebab wajib saja terkadang belum tepat waktu. Sebab pas ajan masih nenenin, kadang ketiduran kalau malam itu saya ngerasa gimana gitu Pak Ustadz hatinya. Apalagi itu sunat-sunat yang biasa saya kerjain. Yang kedua, saya kemarin sebelum lebaran ikut nabung sama kawan. Saya sudah merasa ngambil tabungan terus sebulan Desember. Akan tapi teman aku pas puasa ngasih uang tabungan lagi, dia bilang ngerasa belum ngasih. Saya sih ngotot sudah, tapi teman belum pun ngotot belum ngerasa ngasih. Akhirnya saya kasih lagi uangnya, tapi hati saya kayak nggak nyaman gitu. Gimana punya Pak Ustadz? Ya, baik. Yang pertama dulu ya. Jadi untuk orang perempuan ibadah sunnah bagus bagi yang bisa mengerjakan puasa sunnah, sholat sunnah, dan hal-hal sunnah yang lainnya kalau bisa dikerjakan pertahankan. Tapi kalau nggak bisa, cukup ya yang wajibnya saja. Apalagi kondisi punya bayi gitu kan, saya merasakan lah
Karena saya pernah punya istri yang punya bayi gitu kan. Sampai 6 kali pengalaman saya gitu kan. Ya artinya repotnya seorang ibu, makanya dengan itulah dipermudahkan jalan seorang istri, seorang ibu untuk ke surganya cukup mengerjakan yang wajib-wajibnya saja, ya lalu berbakti kepada suaminya, nurut sama suaminya, sudah selesai Bu. Ya, bahkan pintu surga yang 8 tuh pada saling berebut manggil nama ibu tuh. Lewat sini aja, maksudnya lewat sini aja. Ya, cukup mengerjakan yang wajib, ya sholat wajibnya, puasa wajibnya, dan berbakti kepada suaminya. Berbakti kepada suami sudah cukup. Nah, yang sunnah bagaimana? Ya kalau ibu bisa kerja, ibu kerjakan. Kalau bisa ya, kalau nggak bisa mau diapakan. Ya kalau bisa nggak mau diapakan. Jadi jelas ya yang pertama. Yang kedua, ya orang yang pertama sudah merasa mengambil haknya, tabungannya. Tapi yang merasa menyimpannya, merasa belum memberikannya. Makanya lain kali ada tanda bukti. Setiap mengambil atau memberikan ada buktinya supaya tidak kesalahan. Bagaimana kalau sudah terjadi kesalahan seperti ini sama-sama saya merasa belum memberi, ibu merasa ibu merasa sudah menerima, artinya ini uang siapa gitu kan. Kalau saya berikan kepada ibu, artinya saya memberikan 2 kali, ya kan? Ibu juga menerima 2 kali, gak nyaman kan? Saya yang memberi juga pada saat saya memberi saya 2 kali enak-enak saja, nggak merasa ada beban, gitu kan? Tapi pada saat dikembalikan saya merasa khawatir ini bukan uang saya, gitu ya. Maka hemat saya, ya, ibu terima uangnya, tapi kalau merasa itu bukan hak ibu, bukan ibu sedekahkan saja, ya ibu sedekah saja supaya jadi amal buat si A tadi teman ibu tadi, paham ibu, Mama Yuli ya, Mama Pura ya, jelas ya. Terus yang lain silakan kalau ibu. Tadi Bu Ambar tuh nanya Bu Ambar. Ya Pak Ustaz. Assalamualaikum. Yang mau saya tanyakan nggak jauh beda sih dengan Bu Dewi. Cuma kalau di sini itu tetangga ustazah gitu ya, maksudnya saya ibunya gitu ya kalau ya. Misalnya saya bertetangga di mana saya bertetangga itu seperti kurang ini maksudnya dalam artian kita sakit di depan rumahnya kadang nggak boleh kita misalnya lagi bangun air yang mengalir dari kucuran air kita itu mengalir ke depan rumahnya nggak boleh gitu. Boleh mana Bu? Ya teman parkir mobil maksudnya ya dalam artian nggak begitu ini respect dengan kita gitu ya. Iya. Tahu ilmunya gitu. Itu bagaimana kalau saya? Kalau saya sih orangnya nggak baperan gitu ya. Dalam artian cuek aja gitu. Cuma kan kurang nyaman aja kadang gitu. Baik. Jadi inna akramakum innallahi sesungguhnya yang paling mulia bukan ustazahnya, bukan ustadznya, bukan kiainya, bukan orang biasanya, tapi yang paling bertakwa. Ustazah belum tentu paling bertakwa. Bisa jadi muridnya yang paling bertakwa daripada ustaz. Ya ustaznya masih menggelar doang, cuma tameng doang, efek doang, topeng. Ya. Ketakwaan kan Allah yang paling tahu. Allah yang paling tahu. Dan maka selama itu bisa berbuat baik maka berbuat baiklah. Ya, selama dia berbuat yang tidak nyaman buat kita berbuat balik kepada mereka. Mudah-mudahan dengan cara begitu dia hatinya luluh. Batu yang keras apabila ditetesin air kita akan golongkan. Ya sama gitu kan, hati manusia kan nggak ada. Mudah-mudahan hati tetangganya nggak seperti batu gitu ya. Yang apabila kita sering berbuat baik, sering kalau saya sih datang aja ke rumahnya Bu, bawa nasi kebuli ya, bawa nasi kebuli gitu ya. Kebetulan kan cepat, jadi kan nggak enak kita kecium baunya terus kan. Itu bukan gara-gara itu Amar nggak pernah ngasih ke saya, baunya juga masih nyampe ke sini. Nah,
Itu ya kasih dia datang ke rumah saya sambil minta maaf, mohon maaf kalau selama ini hanya kecil baunya saja, gitu kan? Sekarang saya kirim. Pokoknya saya bisa betul-betul ibu, pokoknya enak bu. Ya, ego-egonya orang, terasa orang kalau kita balik ke orang timur ya, orang timur kalau kita sudah minta maaf, itu biasanya dulu. Ya, Ya, jangan sekedar minta maaf, ada yang dibawa. Iya betul. Ya, oke. Kalau misalnya ini Pak Ustadz, saya ada teman misalnya saling berselisih satu dengan yang lain. Nah, saya ingin menjadi penengahnya gitu. Saya cari kenapa gitu ya permasalahannya. Terus saya berusaha perbaiki mereka gitu ya. Tapi dari pihak satunya kok malah saya itu dimusuhin gitu. Ya mungkin karena berat lah kali itu nih mendamaikannya. Enggak juga sih ya, maksudnya kan kalau kita memperbaiki gini kan kita kan ya yang benar bagaimana, harusnya bagaimana kan gitu kalau tapi kok disalahkan gitu. Saya kalau jadi penengah antara dua orang, saya sering datang ada suami istri. Kalau suaminya datang pasti menjelekan istri. Bila istri yang datang menjelekan suaminya. Versi masing-masing. Selalu begitu kan? Ya iya. Mungkin datang menjelekan diri sendiri nggak mungkin kan? Iya betul. Maka caranya ada dua. Pertama, pada saat orang itu datang menjelekkan lawannya, maka saya bilang kamu yang salah. Ya, si B datang lagi, kamu yang salah. Cara pertama. Cara kedua, ya kamu benar, dia salah. Pas dia datang lagi, ya kamu benar, dia salah. Dia benar dibenarkan, boleh disalahkan. Ya, atau bisa dengan cara mengistilahkan tadi berkelit, ya boleh berdusta, boleh berbohong. Enggak sih, bisa kita berbohong. Yang tadi yang dikeluhkan oleh bagaimana, ya betul, sebetulnya dia mengakui, padahal enggak kan? Dia mengakui, tapi karena ya mungkin karena ego atau karena dia bongkar, gitu kan? Boleh begitu sih. Pada saat dia datang sama begitu, iya kamu benar, dia mengakui juga. Gitu. Tapi karena dia maaf kira-kira ya ego, maka sebenarnya mau benar ketemu. Nah kita ngolahnya itu jangan sampai orang datang kita sudutkan. Ya kita membela sendiri aja. Ya harus imbang. Pada saat dia datang kalau kita mau salahkan si A, ya maka pada saat si B datang itu salahkan si B juga adil namanya. Kalau kita membenarkan si A, benarkan itu si B-nya. Gitu. Kita tengah-tengah. Ya lihat benang merah di mana. Paham nggak Bang Bar? Iya, baik. Karena tidak ada orang yang mau datang menjadikan dirinya sendiri, nggak ada yang mau. Ada sendiri, ya. Nggak mau dia. Baik, kita lanjut ya. Satu lagi nih. Bukan kalau Rasulullah, la yahil, tidak halal diamriin an yahuda aso akihi. Tidak halal seseorang mengambil tongkat asotukat ya akhi saudaranya bigori tibi nafsi minhu dengan tanpa kerelaan hatinya. Gini posisinya. Tongkat ini kiasannya kinayah ya, kiasan. Tongkat ini adalah saya mau tanya orang yang pakai tongkat itu siapa kira-kira? Anak muda atau orang tua? Orang tua. Baik, tongkat itu sebagai apa kira-kira? Membantu untuk jalan. Bukan hanya sekedar membantu, penopang hidup dia. Dengan dia tongkat, dia bisa kemana-mana kan. Betul ya? Nah tongkat ini kiasan, maksud tongkatnya adalah maisha, penghasilan, atau pekerjaan, atau sumber kehidupan dia. Nah di sini barang siapa yang mengambil sumber kehidupannya dengan cara apapun, aniaya, hasad, iri dengki, suap segala macam, maka diancam dalam surat An-Nisa tadi ya, mengambil harta saudara dengan cara batil, harta saudara dengan cara apa? Dengan cara batil. Bahkan dalam hadis yang lain ya, dalam riwayat Imam Ahmad dari Baihaqi, apa yang ada di sini ya, saya bacakan saja ya. La yahillu amri muslimin, tidak halal bagi seorang muslim ya illa bisin nafsi minhu, yang mengambil ini hadis sama
dengan hadis yang lihat tambahannya ila bitin nasimin kecuali dengan izinnya tidak halal. Bahkan dalam riwayat Ahmad Abu Daud di sini ditambahkan hadis berupa ada penambahan. Dia penambahannya adalah waman ahoda aso ahihi, dan siapa saja ahoda yang mengambil aso ahihi, tongkat saudaranya, ya tongkat saudaranya, falyarudda huwa falyaruddaha, kata hendaklah roda mengembalikannya, baik dengan cara sengaja ataupun cara tidak sengaja. Bila kamu sudah mengambil hak yang bukan hak kamu, maka diperintahkan mengembalikannya. Ya, pakai huruf fa, ya. Maka hendaklah falyarudda, maka hendaklah kembali fil amr, kata-kata perintah. Barang siapa yang sudah terlanjur mengambil tongkat saudaranya, lalu dapat iman, dia dapat hidayah, dia sadar dia salah, maka segera kembalikan. Segera kembalikan. Tapi kalau sudah sadar, tapi nggak mau kembalikan, azabnya nggak lama tuh. Azabnya nggak lama. Nah, hadis ini dimasuk dalam bab ini mungkin sama buat perdamaian. Jangan suka mengambil, menghasut, memonopoli hak orang lain, pekerjaan orang lain. Kadang-kadang kita nggak suka sama kita. Mungkin karena dia lebih pintar, lebih jauh dalam mencari nafkahnya, ya karena dia punya ibunya, kita yang merasa tersaingi, iri. Akhirnya mengambil jalan pintas. Ini nggak boleh. Iri boleh. Kalau iri boleh dengan cara memperbaiki kinerjanya. Kalau dia bisa begitu, ya kamu juga harus bisa begitu. Bila perlu melebihi kebisaannya. Iri yang positif. Tapi kalau dia bisa seperti itu, kamu nggak bisa, tapi kamu jadi cara jalan yang lain, dan cara menghancurkan dia nggak boleh. Ini iri yang negatif. Iri yang negatif. Kira-kira paham ya kalau sekarang ya? Kalau begitu, kita lanjutkan dengan diskusi ya, karena sudah jam berapa sekarang? 10 ya, jujur ya. Karena bab berikutnya ini masih banyak yang tentang pemilihan hutang ya. Pelan-pelan kita bahas ya. Silakan Bapak Ibu ya, bagi yang pertanyaan mudah-mudahan bermanfaat. Maaf, selesai ya. Sekarang